Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua dan juga Bapak Hendra. Kami dari kelompok 1, Akidah Akhlak, akan menjelaskan mengenai akhlak pergaulan remaja. Nah, sebelum kita memulai kepada materinya, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri kami. Pertama ada saya Ardi. Nama saya Magani Manarif. Nama saya Fadil Falel. Baiklah, langsung aja kita mulai ke materi pertama. Oh ya, sebelum itu aku mau ngejelasin apa aja sih yang bakal kita jelaskan pada materi hari ini. Yang pertama ada pengertian remaja, itu yang kedua ada bentuk akhlak terpuji, itu yang ketiga ada dampak posisi akhlak terpuji, yang keempat ada membiasakan akhlak terpuji, dan yang kelima ada bentuk akhlak tercela, yang keenam ada dampak negatif akhlak tercela, dan yang terakhir ada menjauhkan diri dari akhlak tercela. Langsung aja kita ke materi pertama. Yang pertama, pengertian. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan psikologis manusia, berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun, di mana terjadi peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sebelum masa remaja, anak mengalami masa pubertas antara usia 9 sampai 13 tahun yang ditandai dengan dorongan kuat untuk mengaktualisasikan diri sesuai jenis kelamin. Selama masa remaja, lingkungan yang baik sangat penting untuk membentuk karakter yang positif. Remaja cenderung lebih berlaku terbuka kepada teman sebaya dibandingkan orang tua, sehingga penanaman nilai-nilai akhlak terpuji dapat krusial agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan siap menghadapi masa depan. Sebaliknya, lingkungan yang negatif dapat membawa dampak buruk pada perkembangan mereka. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari akhlak terpuji. Bentuk yang pertama adalah menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Menjalin persaudaraan atau ukhuwah adalah keinginan setiap manusia untuk menciptakan suasana damai. Islam mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan, baik dalam kerangka agama, ukhuwah Islamiyah, bangsa dan negara, ukhuwah watoniyah, maupun antar sesama manusia, ukhuwah insaniyah, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau ras. Dalam pergaulan remaja, Islam memberikan pedoman agar hubungan antara laki-laki dan perempuan dijaga untuk mencegah perbuatan dosa. Beberapa batasan yang harus diikuti adalah: yang pertama, tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang kedua, tidak boleh bersentuhan fisik yang disertai nafsu birahi, dan yang ketiga, tidak boleh bergaul dengan orang yang dapat menjerumuskan ke perilaku menyimpang seperti LGBT, tawuran, atau mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Bentuk akhlak terpuji yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jean Piaget, remaja berada pada tahap operasional formal dalam perkembangan kognitif yang memungkinkan mereka memecahkan masalah kompleks dan berpikir abstrak serta hipotesis. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan, remaja perlu giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok. Hal ini dapat mengasah intelektualitas mereka di berbagai bidang seperti seni, sains, dan teknologi. Oleh karena itu, remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual melalui kegiatan akademik dan non-akademik, serta memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Bentuk akhlak terpuji yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Tasamuh adalah sikap menghargai dan menghormati sesama, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim, dengan tidak mementingkan diri sendiri atau memaksakan kehendak. Sikap ini melibatkan menghormati perbedaan dan mencari titik temu dalam persamaan. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu dan tidak bertengkar, karena mereka adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, sikap tasamuh berlaku dalam urusan duniawi, tidak menyangkut akidah, syariah, dan ubudiyah. Lalu bentuk akhlak terpuji yang terakhir yaitu bijak dalam menggunakan media sosial.
Penggunaan media sosial yang bijak sangat penting untuk menjaga tata kehidupan sosial dan nilai-nilai persatuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial antara lain niat yang baik, membaca berita hanya dari sumber yang kredibel, mempertimbangkan manfaat dan mudarat sebelum menyebarkan informasi, tidak mudah terprovokasi, menggunakan media sosial untuk belajar dan berdakwah, serta mengingat konsekuensi hukum dan dosa atas penyalahgunaan media sosial. Dengan demikian, media sosial dapat digunakan secara positif dan konstruktif untuk kepentingan bersama. Baik, materi selanjutnya adalah dampak positif dari akhlak terpuji yang dilakukan oleh remaja. Nah, beberapa dampak positif dari akhlak terpuji dalam bergaul remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, di mana seorang remaja itu juga harus memiliki sikap arif dan bijaksana. Di mana sikap arif dan bijaksana itu adalah suatu sikap para remaja dalam mengikuti atau menjalankan norma-norma yang ada dalam masyarakat, seperti norma-norma kesusilaan, norma keagamaan, norma hukum, kebiasaan, maupun norma-norma lainnya. Dimana kita juga dapat melihat apa akibat dari semua tindakan-tindakan kita. Nah, perilaku remaja yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tanggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan juga santun. Nah, yang nomor 2 ada menumbuhkan sikap mandiri. Sebagai seorang remaja, kita juga harus memiliki sikap mandiri, di mana sikap mandiri adalah sikap seorang remaja yang dapat melakukan suatu hal atau semua hal dengan kuasa sendiri, tanpa diatur oleh orang lain. Di mana dengan sikap mandiri ini kita dapat menjauhkan diri kita dari dampak-dampak negatif seperti beberapa orang yang suka ngajak kita dalam melakukan hal-hal negatif. Kita dapat memiliki prinsip sendiri. Dengan mandiri kita dapat memiliki prinsip sendiri, akhirnya kita dapat dijauhi dari hal-hal negatif. Nah, sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong terbentuknya perilaku tangguh, tidak mudah terpengaruh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan ajaran agama, moral, dan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, yang nomor 3 adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab, di mana sikap tanggung jawab seorang remaja adalah sikap yang kita harus melakukan semua kepentingan, semua kewajiban kita, dan kita juga harus menerima semua ganjaran atau semua akibat dari hal-hal yang kita lakukan. Di mana remaja yang punya rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh kepengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Selanjutnya adalah apa aja sih kebiasaan dari akhlak terpuji yang dapat dilakukan oleh seorang remaja. Yang pertama adalah menutup aurat. Nah, ini juga mungkin sering banget ya seseorang remaja kadang-kadang kayak terpengaruh oleh orang-orang lain atau terpengaruh oleh sosial media dan lain-lain, yang akhirnya mungkin aku juga punya dulu teman-teman yang akhirnya setelah SMA mereka malah buka kerudung dan lain-lain karena emang terpengaruh oleh sosial media atau teman-teman yang lain. Nah, sebagai seorang remaja wajib banget nih untuk kita selalu menutup aurat sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Nah, kebiasaan menutup aurat harus senantiasa dijaga. Tidak terkecuali para remaja juga harus selalu membiasakan dirinya dalam menutup aurat. Ya, yang kita tahu ya, kalau akhwat itu harus menutup aurat semua bagian kecuali tangan dan juga telapak tangan dan wajah. Nah, dan yang untuk yang laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, yang kedua adalah menjauhi perbuatan zina. Nah, remaja-remaja juga nih sering kita temui malah kayak pacaran, atau yang paling terburuk adalah melakukan hubungan intim. Nah, sebagai seorang remaja juga dalam pergaulan lawan jenis harus dijaga jarak agar tidak mengarah kepada perbuatan zina. Yang ketiga adalah mengajak untuk berbuat kebaikan. Karena seorang yang mengajak temannya untuk berbuat baik akan mendapat pahala sebesar orang atau temannya yang diajak yang melakukan kebaikan akibat ajakannya.
Nah, orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu. Dan ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap teman-temannya. Nah, yang keempat adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Nah, sebagai seorang remaja, daripada kita buang-buang waktu dengan main-main atau nonton film doang, alangkah baiknya kita melakukan atau mengisi waktu luang kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, atau kita melakukan ekstrakurikuler, atau bimbel, atau kayak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat menumbuhkan suatu hal yang positif daripada suatu hal yang negatif. Nah, yang kelima adalah santun dan rendah hati. Santun dan rendah hati adalah perilaku mulia yang harus dimiliki manusia, tidak terkecuali adalah para remaja. Sikap santun dalam pergaulan akan melahirkan kenyamanan. Nah, yang terakhir, yang nomor 6 adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, sebagai seorang remaja juga, sudah sepatutnya kita selalu menghormati yang lebih tua dan juga menyayangi yang lebih muda. Jangan membangkang kepada yang lebih tua, tapi juga jangan selalu takut kalau yang tua mengajak kita kepada hal-hal yang negatif. Kita juga harus melawan, tapi dengan terus menghormatinya dan juga menyayangi yang lebih muda. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, remaja harus dapat menempatkan dirinya dengan tepat sehingga akhlak dalam pergaulan dengan yang lebih tua dan yang lebih muda harus diperhatikan. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada Farid Farel. Jadi bentuk-bentuk akhlak tercela. Yang pertama itu adalah pergaulan seks bebas. Jadi itu adalah ketika dua remaja di luar nikah melakukan persetubuhan, ya gitu, ya gitulah ya. Nah, ini akibatnya terjadi permasalahan seperti menentukan orang tua biologis anak, bisa aja aborsi dan terjadi perkelahian juga dan sebagainya. Yang kedua itu adalah tawuran. Ini nggak usah lihat. Perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok remaja melawan sekelompok remaja yang lain, terkadang alasannya itu hal-hal yang sepele. Nah, ini akibatnya bisa aja ada yang terluka di saat terjadi perkelahian dan juga menyebabkan ricuh di masyarakat. Ya, yang ketiga itu adalah mengkonsumsi minuman keras. Jadi di dalam minuman keras itu ada racun yang namanya protoplasma yang memiliki efek depresan kepada sistem saraf. Nah, ini efek depresan ini mengakibatkan orang yang meminum alkohol tidak dapat mengendalikan diri sendiri dan membuat keonaran. Yang keempat itu adalah penyalahgunaan narkoba. Jadi akibatnya yaitu adalah menyebabkan kecanduan terhadap penggunanya dan akhirnya akan menyebabkan kematian.